Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik penerus generasi bangsa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kakak akan memberikan penjelasan mengenai materi interaksi sosial yang ada di kelas 5 SD. Nah, langsung saja yuk kita simak materinya. Ada yang tahu tidak apa itu interaksi sosial? Mungkin adik-adik belum pada tahu ya apa itu interaksi sosial. Baiklah, akan kakak jelaskan. Jadi, interaksi sosial adalah suatu kontak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Menurut ahli sosiolog John Billing dari Amerika Serikat, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dalam hubungan sosial, individu dan kelompok saling bekerja sama, berkonflik, dan berinteraksi secara formal ataupun informal, dan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sudah paham kan apa itu interaksi sosial? Bagus adik-adik. Nah, sekarang dari pengertian di atas kita dapat tahu loh jenis-jenis interaksi sosial. Apa saja sih? Yang pertama, interaksi sosial dilakukan antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial dilakukan antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial dilakukan antara kelompok dengan kelompok. Nah, jadi adik-adik ada 3 jenis ya, jenis-jenis interaksi sosial. Kemudian, ciri-ciri interaksi sosial. Apa sih ciri-ciri interaksi sosial itu? Yang pertama, pelakunya terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kontak berupa komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, adanya tujuan dan maksud yang menjadi isi dari interaksi tersebut. Dan yang keempat, interaksi tersebut disusun menurut pola tertentu. Bagaimana itu pola tertentu? Nah, misalnya interaksi tersebut terjadi dengan ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, atau pola yang diatur menurut hukum dan adat tertentu. Nah, kemudian adik-adik, dalam interaksi sosial ada syarat yang harus dipenuhi. Apa sih Kak syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, adanya kontak berupa komunikasi atau interaksi. Dan yang kedua, komunikasi tersebut berupa percakapan atau pembicaraan, gerakan tubuh atau sikap. Nah, untuk lebih memahaminya, kakak akan memberikan contoh-contoh yang dapat adik-adik pahami dari jenis-jenis interaksi sosial. Contoh yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Nah, contohnya yaitu ketika adik-adik sedang bermain bersama satu teman, misalnya bermain congklak. Yang kedua, ketika seorang ibu menasehati anaknya. Kemudian, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu guru yang mengajarkan sebuah materi di kelas kepada murid-muridnya. Contoh yang kedua, ketika ketua kelas memberikan pengumuman kepada anggota kelasnya. Yang ketiga, contohnya yaitu ustadz yang memberikan ceramah di dalam masjid untuk jamaahnya. Contoh yang ketiga yaitu contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya yaitu diskusi antar kelompok, permainan bola voli antar regu, dan lain-lain. Nah, jadi adik-adik sekarang sudah paham kan
semua yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik itu pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, syarat, maupun contoh-contohnya. Nah, demikianlah penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Lebih dan kurang, kakak mohon maaf ya. Tetap semangat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.